Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Teladan Seorang Hamba, terambil dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-14 saja. Demikian firman Tuhan. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Saudara sekalian, menjelang hari tua, Abraham ingin melihat Ishak anaknya menikah dengan seorang wanita untuk meneruskan janji Tuhan kepada keluarga Abraham, bahwa melalui keturunannya lah semua bangsa mendapatkan berkat dan akan memiliki banyak-banyak keturunan. Dengan demikian, Abraham hendak menikahkan anaknya, Ishak, dengan perempuan yang baik, dengan perempuan yang tepat, bukan perempuan yang tidak seiman atau perempuan yang tidak menyembah Tuhan Allah yang benar. Oleh karena itu, Abraham memerintahkan hambanya yang bernama Eliezer untuk mencarikan seorang perempuan di negeri leluhurnya untuk dinikahi oleh Ishak. Pada perjalanannya menuju ke Padan Aram dan sampai di dekat kota Nahor, Eliezer berada di sebuah sumur di luar kota, hendak beristirahat setelah perjalanan yang sangat jauh. Di sumur itu juga banyak perempuan-perempuan yang menimba air guna kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam kegelisahannya untuk menentukan wanita mana yang hendak dijodohkan kepada Ishak, seorang hamba Abraham ini berdoa kepada Tuhan. Seorang hamba ini berdoa, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku hari ini. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada tuanku Abraham. Eliezer berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dalam menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Seorang hamba yang diperintahkan untuk mencarikan istri bagi anak tuanya, dan jangan sampai salah memilih seorang gadis untuk anak tuanya tersebut. Kegelisahan ini membawa seorang hamba datang berdoa kepada Allah tuannya Abraham. Dalam doa tersebut agar terwujud, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Menariknya saudara sekalian, pada ayat selanjutnya dikatakan bahwa sebelum seorang hamba ini, Eliezer, menyelesaikan doa-doanya, Tuhan langsung memberikan jawaban kepada Eliezer ini. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, maka datanglah seorang bernama Ribka yang Tuhan tentukan untuk menikahi Ishak. Sudah Tuhan siapkan bagi hamba ini seorang anak gadis cantik yang begitu mau kerja keras, menjaga kekudusan hidupnya, dan memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap orang lain. Telah Tuhan siapkan untuk dibawa oleh hamba ini dan dinikahkan kepada Ishak. Sebelum Eliezer selesai dengan doa-doanya, Tuhan sudah menyediakan dan menjawab doa-doa tersebut. Saudara sekalian, melalui bagian firman Tuhan ini, apa sih yang dapat kita pelajari dari seorang hamba yang bernama Eliezer ini?
Ketika kita dalam menghadapi situasi yang sulit, penuh persoalan dan tantangan yang begitu besar, kita harus datang kepada Tuhan dan berdoa meminta bantuan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mungkin ketika kita sudah datang dan berdoa kepada Tuhan, persoalan demi persoalan tidak Tuhan jawab langsung seperti pada bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Tetapi yakinlah, Tuhan pasti sudah siapkan jawaban itu dan Tuhan akan berikan kepada kita sesuai dengan waktu Tuhan. Yang Tuhan inginkan sekarang dari kita adalah tetap berharap kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.